Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga anak-anak sudah siap belajar semua ya. Bagus. Baik. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran, jadi setelah mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak, nantinya diharapkan yang pertama siswa dapat memahami sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita masuk ke sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sini anak-anak ada sifatnya. Bisa kalian perhatikan. Untuk setiap A, di mana X itu adalah bilangan real, sifat yang pertama, jika A lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A. Jadi kenapa di sini dikatakan pertidaksamaan? Karena di sini operasi pada nilai mutlaknya adalah menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Yang sifat pertama, jika nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, maka penyelesaiannya dengan mengubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu X lebih besar dari negatif A dan X lebih kecil dari A. Atau bahasa kita mudahnya X di antara negatif A dan A. Yang kedua, jika A lebih kecil dari 0. Nah, jadi jika A ini nilai mutlak pertidaksamaan lebih kecil ini bernilai A-nya ini adalah bilangan negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Kita sudah mempelajari bahwa syarat dari suatu nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi jika A-nya ini negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, jadi ini tandanya lebih besar ya anak-anak, lebih besar atau sama dengan A, maka penyelesaiannya kita lakukan adalah dengan mengubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Jadi dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus memperhatikan tandanya. Apakah dia lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jika dia tandanya adalah lebih besar sama dengan, berarti kita menyelesaikannya dengan mengubah menjadi bentuk seperti ini. Sedangkan jika dia berbentuk lebih kecil sama dengan, maka kita merubah menjadi dalam bentuk X di antara negatif A dan A. Loh, perhatikan penjelasan Ibu berikutnya. Di sini ada masalah kehidupan sehari-hari ya. Seorang bayi lahir prematur ya di sebuah rumah sakit. Untuk mengukur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan sebesar 2.100 sampai 2.500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Jadi di sini ada variabel-variabel penyimpangan suhu itu sebesar 0,2 derajat Celcius. Kemudian suhu yang dipertahankan tetap stabilnya itu di suhu 34 derajat Celcius. Nah, untuk
mencari interval perubahan suhu itu anak-anak kita menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini dikatakan di sini suhu yang harus dipertahankan 34 derajat Celcius ya. Nah, ini dimisalkan ada variabel T. T adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang. Jadi kemungkinan perubahannya sedangkan perubahan yang diharapkan sebesar 0,2 derajat Celcius sehingga dimodelkan seperti ini ya. Jadi nilai mutlak T dikurang 34 lebih kecil sama dengan 0,2 ya anak-anak ya. Jadi di sini 34 ini adalah suhu normalnya, sedangkan 0,2 adalah penyimpangan yang terjadi ya, kemungkinan penyimpangannya. Untuk menyelesaikan nilai mutlak ini ya, maka diselesaikanlah dengan menggunakan sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama tadi anak-anak masih ingat sifat yang pertama? Sifat yang pertama tadi jika nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, maka yang kita lakukan adalah X di antara negatif A dan A, ya. Jadi kita untuk menjawabnya kita bisa menuliskan ini nilai mutlak T dikurang 34 dalam bentuk seperti ini ya. T dikurang 34 di antara ya atau lebih besar dari negatif 2, ini negatif A, ini jadi A-nya, ini menjadi negatif A, berarti negatif 0,2, kemudian lebih kecil dari A, ini ya, lebih kecil dari A, itu A-nya 0,2. Selanjutnya, karena kita akan mencari nilai T, maka kita tambahkan lawannya dari negatif 34 itu adalah positif 34. Ditambahkan 34 semua, ruas kanan dan kirinya. Ditambah 34 jadi 34,2, ditambahkan dengan 34 menjadi 34 dikurang 0,2 itu 33,8. Sehingga inilah yang dikatakan sebagai interval perubahan suhu inkubator, itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Dilanjutkan. Sekarang ada soal. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Jadi kita mengingat ini sifat yang pertama, ini adalah menggunakan sifat yang ketiga. Kita selesaikan soal ini ya. Ketika penjelasan Ibu kita garis dulu. Kita selesaikan dulu yang pertama. Berarti di sini soal yang pertama menggunakan sifat nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka sifatnya apa tadi? Ya terletak di antara negatif A sampai A. Kita tuliskan soalnya. Nilai mutlak 2X dikurang 4 lebih kecil sama dengan 8, maka berarti kita tulis seperti ini, berarti 2X dikurang 4 di antara negatif 8 sampai 8. Selanjutnya kita ubah, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan 4 ya. Ditambah 4, 8 tambah 4 jadi 12. Negatif 8 ditambah 4, negatif 4. Selanjutnya, supaya menjadi X, kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 ya. Jadi X semua dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. Min 4 dibagi 2, negatif 2. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya X di antara min 2 sampai 6. Atau X lebih besar dari negatif 2 dan X lebih kecil dari 6. Selanjutnya ke soal nomor 2. Berarti kalau karena tandanya lebih besar
Berarti kita menggunakan sifat yang ketiga ya Nana. Kita tulis dulu sifat yang ketiga itu jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka ada dua nilai X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A ya. Sekarang kita tuliskan soalnya. Ini nilai mutlak X ditambah 4 lebih besar sama dengan 5. Kita tulis dulu yang positifnya nih, yang bentuknya dulu. Berarti X ditambah 4 ya. Ini lebih besar sama dengan 5. Bentar, Ibu hapus dulu. Kesalahan sedikit ini. Hapus dulu ya. Hapus dulu ini. Copy. Nah, Ibu lanjutkan penjelasannya. Kita tulis dulu X tambah 4 lebih besar dari 5. Berarti X lebih besar. Ini 5. Positifnya pindah ya. 5 dikurang 4. Jadi X lebih besar dari 1. Itu nilai yang pertama. Atau, kita tulis dulu atau. Yang satunya berarti yang lebih kecil ini. Yang kecil ini. Berarti X ditambah 4 lebih kecil sama dengan negatif A. Berarti negatif 5. Negatif 5. Betul. X lebih kecil dari negatif 5. Ini jadi negatif 4. X lebih kecil dari negatif 5 kurang negatif 4. Negatif 9. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi X lebih besar dari 1 atau X lebih kecil sama dengan negatif 9. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Ibu. Jadi Ibu ulangi lagi, kalau dia lebih kecil maka menyelesaikannya dengan mengubah menjadi di antara negatif A dan A ya. Sedangkan jika persamaannya berupa lebih besar, maka kita mengubah dalam bentuk positifnya atau bentuk negatifnya ya. Nanti untuk bentuk positifnya kita tinggal menuliskan persamaannya sehingga disederhanakan seperti ini. Sedangkan untuk bentuk negatifnya kita ubah seperti ini ya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ibu lanjutkan ke soal ketiga. Di sini persoalannya nilai mutlak 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Di sini ada perbedaan, kedua-duanya menggunakan tanda nilai mutlak ya anak-anak. Maka untuk menjawabnya kita bisa menggunakan sifat yang berbentuk akar nilai mutlak x sama dengan akar dari x pangkat 2. Nah, ini bisa kita gunakan sifat ini. Lalu kita jawab. Kita tulis dulu soalnya ya. Nilai mutlak 2x dikurang 1 lebih besar dari x tambah 3. Kita ubah ya Nana. Berarti akar 2x dikurang 1 kuadrat lebih besar dari akar x ditambah 3 kuadrat. Karena ada akarnya, sama-sama kita kuadratkan sehingga bisa kita tulis 2x dikurang 1 kuadrat lebih besar dari x ditambah 3 kuadrat. Kita kuadratkan ya. Ibu tulis di sini ya. Kuadratnya. Ibu tulis ulang 2x dikurang 1 kuadrat lebih besar dari x ditambah 3 kuadrat. Kita kuadratkan 2x kuadrat berarti 4x pangkat 2. Kan negatif 2 kali 2x 4x dikali 1 4x. Negatif 1 kuadrat, negatif 1 dikali negatif 1 positif 1. Ini juga kita kuadratkan x kuadrat. Kalau tandanya tambah ditambah 2 dikali x 2x kali 3 6x ditambah 3 kuadrat 9. Selanjutnya kita
pindahkan yang ruas kanan ini ke ruas kiri ya. Kita jadikan satu, kita kelompokkan. Kita tulis berarti 4x kuadrat. Ini kita pindahkan jadi negatif x kuadrat. Tulis yang x-nya. Ini kita pindahkan ya, jadi 6x ditambah 1. Ini pindahkan ruas, jadi negatif 9. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, 4x kuadrat dikurang x kuadrat, 3x kuadrat. Ini negatif 10x min 8 besar sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti sini 3x, di sini x, sini 8, berarti 4 dengan 2. Supaya hasil negatif 10, negatif 4 di sini, positif 2 di sini ya. Sehingga hasilnya nanti min 3 kali negatif 4, negatif 12 ditambah 2x jadi negatif 10, 10x. Kita cari nilai x-nya, x sama dengan, berarti ini positif lawannya negatif 2/3 atau ini x sama dengan 4. Kita akan menguji tandanya ya, kita uji tandanya. Kita akan mencari daerahnya. Di sini karena dia berbentuk pertidak samaan ya. Lebih besar sama dengan yang diminta. Maka kita uji tandanya. Kita letakkan pada garis bilangan. Di sini negatif 2/3-nya kita letakkan di sebelah kiri ya. Nah, negatif 2/3. Sedangkan yang positifnya di sebelah kanan ya. Jadi garis bilangan kan seperti itu ya. Di sini ada 0 di tengah, 1, 2, 3, 4. Di sini semakin negatif, di sini semakin besar, 5, 6, 7 semakin ke sana ya, semakin ke kanan. Nah, sekarang kita uji tanda. Untuk mudahnya kita ambil kalau x-nya 0, misalkan x-nya 0. X0 di atas sini ya, x0 ya anak-anak ya. Kita tuliskan persamaan ini, kita masukkan 3x kuadrat dikurang 10x min 8. Kalau x-nya 0 berarti ini 0, 0 negatif 8. Negatif 8 berarti bertanda negatif, bertanda negatif. Kita letakkan negatifnya, berarti ini adalah wilayah negatif. Sebelahnya adalah kebalikannya positif, ini juga wilayah positif. Karena di sini yang diminta adalah lebih besar dari 0, persamaannya lebih besar dari 0, berarti kita pilih daerah positif. Ini kita ambil daerah positif, ya dipilih daerah positif, sehingga persamaannya berarti x lebih kecil dari negatif 2/3 atau jadi kalau semakin ke kiri ini anak-anak, kalau kita mau menuliskan itu lebih kecil tandanya ya, semakin ke kiri itu semakin mengecil. Sedangkan untuk daerah positif yang berikutnya adalah ini ya. Nah, sedangkan ini semakin ke kanan, semakin besar bilangannya 4, 5, 6, seterusnya ya. Sehingga kita tuliskan X lebih besar sama dengan 4. Ini adalah penyelesaiannya ya. Bagaimana suatu ketika misalkan soalnya itu berbentuk lebih kecil sama dengan. Nah, kalau dia berbentuk lebih kecil sama dengan, berarti yang kita pilih adalah daerah negatifnya. Kalau yang di tengah gimana nulisnya? Kalau di tengah kita tuliskan negatif 2/3 ya, di X di antara negatif 2/3 dengan 4. Ini kalau dia di daerah tengah ya. Tapi karena yang diminta adalah yang lebih besar, ini positif, maka kita pilih daerah yang positifnya, yaitu daerah kiri. Kita tulis lebih kecil dan daerah kanannya. Ini adalah penjelasan Ibu ya, ini bisa Ibu hapus ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami ya.
Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua-dua ruas kiri kanannya berbentuk nilai mutlak, maka kita bisa menyelesaikannya dengan mengkuadratkan kedua ruasnya ya, ruas kiri dan ruas kanannya kita kuadratkan. Kita cari nilai X yang memenuhi, kemudian karena dia berbentuk pertidaksamaan, kita perlu menguji tanda untuk menentukan daerahnya, apakah dia daerah kiri, daerah tengah, atau daerah kanan. Untuk menguji tanda, alangkah mudahnya kita ambil titik X sama dengan 0. Boleh juga kalau anak-anak mau mengambil titik yang ada di sini, misalkan X-nya 5 di sini juga boleh kalian uji tanda. Kalian masukkan X-nya 5 di sini, nanti hasilnya positif. Jadi kalian letakkan di sini positif, kebalikannya berarti negatif, kebalikannya lagi positif. Dia berselang-seling ini ya, anak-anak. Nah, kemudian kita pilihlah daerah yang sesuai dengan soalnya. Karena di sini soalnya lebih besar, berarti dipilih daerah yang positif. Sehingga daerah positifnya yang mana? Apakah di kiri, di tengah, atau di kanan? Ternyata di kiri. Kalau di kiri kita tuliskan dia lebih kecil sama dengan, sedangkan untuk yang daerah kanan adalah lebih besar, kita tuliskan lebih besar ya. Demikian penjelasan Ibu tentang ketidaksamaan nilai mutlak. Semoga kalian bisa lebih memahaminya ya. Dan untuk lebih memahaminya nanti bisa kalian juga coba latihan-latihan yang ada pada buku yang kalian pegang ya. Anak-anak, pesan Ibu ya, jangan lupa senantiasa berdoa, sholat ya, rajin-rajin belajar, dan juga terpenting adalah membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.